Semua sudah siap ya, saya start recordingnya dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya yang sudah hadir di sini. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita dapat bertemu di udara untuk melaksanakan video conference tentang cara meningkatkan imunitas tubuh. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu kita, Ibu Sophia Iliani SPD, dan kemudian dipandu oleh moderator kita yaitu Bapak Yusuf Jatnika SPDI. Untuk itu, mangga kita saya selaku host, saya akan menyerahkan ini kepada Bapak Yusuf untuk mulai. Silakan Pak Yusuf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita dari kelompok 5 City 6 batch 6 Jawa Barat. Pada kesempatan ini kita akan meeting tentang cara meningkatkan imunitas tubuh. Untuk pemateri sendiri atau presenternya adalah Ibu Sophia Iliani, SPD. Beliau merupakan guru mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam di SMPN 1 Mangunjaya, Kabupaten Pangandaran. Untuk waktu dan tempat saya persilakan kepada Ibu Sophia Iliani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Yani selaku host dan Bapak Yusuf selaku moderator yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbicara di sini. Untuk mengefektifkan waktu, kita mulai saja pemaparan materinya. Untuk materi pada kesempatan hari ini, judulnya adalah tentang cara meningkatkan imunitas tubuh. Sebelumnya, apa itu imunitas? Imunitas adalah mekanisme tubuh manusia untuk melawan, mengusir, dan memusnahkan benda asing yang masuk ke dalam tubuh manusia. Benda asing tersebut bisa berupa bakteri atau virus. Benda asing tersebut dianggap bukan sebagai bagian dari jaringan tubuh. Oleh karena itu, fungsi sistem imun perlu senantiasa dijaga agar imunitas tubuh kita kuat. Bagaimana caranya? Maka ada beberapa hal yang bisa membuat imunitas kita meningkat agar kita terhindar dari penyakit. Yang pertama yaitu mengonsumsi makanan bergizi. Makanan bergizi ini kita biasa mengenal ada istilah 4 sehat 5 sempurna.
4 sehat 5 sempurna yang pertamanya ada karbohidrat, yaitu kita kenal dengan makanan pokok untuk sebagai sumber kalori dan tenaga. Di sini ada nasi, ada jagung, ada kentang, ada sagu, dan juga yang keduanya ada protein sebagai zat pembangun. Ada protein hewani maupun protein nabati. Kalau protein hewani itu berasal dari hewan, ada daging sapi, ada daging ayam. Kalau protein nabati itu dari tumbuhan. Contohnya adalah tahu dan tempe. Terus yang selanjutnya ada vitamin dan mineral untuk pemeliharaan berasal dari buah-buahan dan sayur mayur. Dan sebagai penyempurnanya ada susu. Susu ini sebenarnya sudah mengandung protein dan juga mineral kalsium yang berfungsi untuk selain untuk kekebalan juga untuk pertumbuhan tulang dan gigi. Pada saat ini, wabah COVID-19 ini, kita itu harus mengonsumsi makanan yang kaya antioksidan, seperti sayur-sayuran dan buah-buahan yang mengandung vitamin C harus lebih ditingkatkan, karena dapat membantu tubuh melawan radikal bebas yang mengganggu kerja sistem imun, sehingga imunitas tubuh menurun dan mudah terpapar COVID-19 jika kita kekurangan vitamin C ataupun sayur-sayuran. Nah, di sini ada jeruk mengandung vitamin C, ada stroberi, dan yang paling tinggi ada buah jambu biji merah. Terus selain itu, ada juga rempah-rempah, bisa dari kunyit, temulawak, ataupun jahe. Kandungannya ini diyakini jika dikonsumsi dapat menaikkan sistem imun, juga membantu melawan infeksi dan meredakan peradangan. Nah, ini sayur-sayuran yang mengandung antioksidan yang bisa meningkatkan imunitas tubuh. Selain mengandung tersebut, ada juga brokoli mengandung vitamin A dan C, ada bayam mengandung vitamin C, antioksidan, dan beta karoten. Ada kubis atau kol mengandung vitamin C, ada wortel mengandung vitamin A dan beta karoten, ada bunga kol, dan ada pakcoy. Selanjutnya, cara yang kedua yaitu berolahraga dengan rutin. Berolahraga adalah sebuah cara yang kuat untuk meningkatkan imun tubuh Anda, ungkap Mark Moyad, MD MPH, seorang pakar kesehatan. Olahraga ini dapat meningkatkan sirkulasi darah dan memiliki efek anti-inflamasi di dalam tubuh. Tegas salah satu tulisan di situs Healthline pula. Olahraga yang dilakukan secara teratur memiliki efek yang lebih baik dibandingkan olahraga yang hanya sesekali. Jadi, sempatkanlah setidaknya 30 menit setiap hari atau minimal seminggu 3-4 kali untuk berolahraga, baik itu di pagi hari maupun di sore hari. Olahraga ini bisa merangsang kinerja antibodi dan sel-sel darah putih yang bisa bersirkulasi lebih cepat. Ini contoh olahraganya, ada jalan kaki, atau biasa juga ada jogging, ada juga yoga, ada berenang, dan sekarang ini bisa juga bersepeda dengan putra-putrinya di rumah, atau kegiatan olahraga ringan lainnya. Nah, dalam sebuah studi di American Journal of Medicine, orang yang berjalan kaki setengah jam setiap hari selama setahun, kemungkinan terkena flu-nya hanya setengah dari mereka yang tidak berolahraga. Peneliti juga menemukan bahwa jalan kaki rutin dapat mengarah pada jumlah sel darah putih benteng terhadap infeksi. Infeksi itu dari virus ataupun dari bakteri.
Kemudian yang ketiga dengan berjemur. Pemerintah juga sudah menganjurkan bahwa berjemur ini baik untuk meningkatkan imunitas tubuh karena kita bisa membuat vitamin D ya jika berjemur itu. Nah, waktu yang tepat untuk berjemur menurut dokter ahli gizi dan magister filsafat Dr. Tan Sot Yen M. Hum menjawab polemik yang beredar mengenai waktu berjemur yang tepat dan baik dilakukan oleh masyarakat, khususnya Jakarta dan Bekasi, Indonesia. Tan memaparkan penelitian yang dilakukan oleh dokter ahli gerontologi ilmu penuaan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Profesor Dr. Siti Setiadi, SPPD Kagor di Indonesia. Penelitian ini tentang paparan sinar matahari pada wanita lanjut usia di Jakarta. Intinya dalam penelitiannya, jadi jika manfaat yang ingin dicari adalah meningkatkan kadar vitamin D untuk imunitas, maka yang baik itu adalah 15 menit dari pukul 10 sampai pukul 13 ya, 14. Jika pagi-pagi itu baik untuk berolahraga. Tapi di sini juga di Kabupaten Pangandaran sudah ada surat edaran bahwa harus berjemur pada pukul 10 sampai pukul 10.15 menit untuk meningkatkan imunitas tubuh. Kemudian yang keempat yaitu dengan tidur yang cukup. Menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat, CDC, orang dewasa setidaknya harus tidur selama 7 jam setiap harinya. Cukup tidur juga jadi salah satu cara untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Jadi sistem kekebalan tubuh itu seperti komputer, jadi harus diistirahatkan agar tidak terlalu panas. Nah, jika kita terlalu kelelahan, maka tubuh juga butuh istirahat agar kekebalan tubuhnya tetap ada atau meningkat ya. Terus yang kelima, hindari stres. Stres yang tidak terkendali bisa meningkatkan produksi hormon kortisol. Dalam jangka panjang, peningkatan hormon kortisol dapat mengakibatkan penurunan fungsi sistem kekebalan tubuh. Jadi kita semua itu harus bisa mengelola stres dengan baik untuk menghindari penurunan fungsi kekebalan tubuh. Jika kita stres, maka kuman penyakit, virus dan bakteri akan mudah masuk ke dalam tubuh karena kekebalan tubuhnya kurang. Kemudian yang keenam, yaitu dengan mengonsumsi vitamin tambahan. Sebelumnya, apa itu vitamin? Vitamin adalah zat atau senyawa organik kompleks yang biasa ditemukan dalam makanan yang berfungsi mengatur proses metabolisme tertentu di dalam tubuh kita. Vitamin dapat diperoleh dari makanan, obat, maupun suplemen. 3 vitamin yang baik itu ada vitamin C, dikenal sebagai penguat sistem kekebalan tubuh. Yang kedua, vitamin B6 berperan penting untuk mendukung reaksi biokimia dalam sistem kekebalan tubuh. Yang ketiga, vitamin E memiliki sifat antioksidan yang kuat. Antioksidan ini berfungsi melindungi tubuh dari paparan radikal bebas dan infeksi. Jadi ketika kita membeli vitamin, usahakan yang mengandung 3 vitamin ini. Sudah banyak di apotek-apotek, banyak yang mengandung vitamin C ya. Tentunya harus sesuai anjuran dari produk tersebut untuk aturan pemakaiannya. Ya, jadi semuanya jaga dan tingkatkan imunitas tubuh, terutama pada saat ini kita sedang mengalami wabah COVID-19. Tetap di rumah saja dan lakukan 6 hal yang sudah tadi saya sebutkan.
Tetap rutin berolahraga selama 20-30 menit sehari. Berjemur di pagi hari, kelola stres, lakukan meditasi atau lakukan hal-hal yang disukai. Konsumsi vitamin tambahan, konsumsi makanan bergizi 4 sehat 5 sempurna, dan tidur yang cukup dan berkualitas. Untuk pemaparan hari ini cukupkan sekian. Apabila ada yang kurang mengerti, boleh ditanyakan. Saya kembalikan kepada moderatornya, Pak Yusuf. Ya, terima kasih Bu Sofia atas pemaparannya. Dari pemaparan tersebut, ada beberapa hal ya yang bisa kita simpulkan. Di antaranya yang pertama, untuk meningkatkan imunitas tubuh kita ada 6 hal yang perlu dilakukan ya. Di antaranya makan makanan yang bergizi, 4 sehat 5 sempurna, berolahraga secara teratur, lalu berjemur di waktu yang tepat, tidur yang cukup, hindari stres, dan mengkonsumsi vitamin tambahan. Nah, barangkali dari Bapak Ibu ada yang kurang jelas atau ada hal yang ingin ditanyakan, saya persilakan. Sudah barangkali ya? Ada Ya, tidak? silakan, barangkali ada. Di sini deh HP-nya, Dek. Kalau dari saya boleh nggak Bu? Oh iya. Oh, boleh, Pak. Semoga bisa jawab. Iya, sok Pak Yusuf bisa. Ini ya Bu, untuk konsumsi vitamin itu kan ada aturannya ya. Kalau vitamin itu kan nggak boleh banyak-banyak kalau nggak salah. Iya, nggak Nah, boleh itu banyak. kalau misalkan vitaminnya yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, misalkan buah-buahan atau sayur-sayuran, apabila ada kelebihan vitamin itu gimana? Sebenarnya Itu saja mungkin. segala sesuatu juga yang berlebihan itu tidak baik ya. Maksudnya yang mengonsumsi vitamin tambahan ini jika kita tidak suka makan sayur misalnya gitu ya, atau buah-buahnya nggak ada, baru kita mengonsumsi vitamin tambahan. Dan juga kan ada aturan minumnya. Jadi usahakan sesuai dengan yang tertera di dalam kemasan, atau kita juga bisa berkonsultasi dahulu kepada dokter ya, Pak. Oh iya, iya. Kalau misalkan vitaminnya itu berasal dari makanan alami itu Bu, Oh, kalau makanan alami itu masalah nggak? yang utamanya Pak yang harus dimakan. Kalau setahu saya kalau kelebihan vitamin dalam alami mah nggak apa-apa, nggak akan berpengaruh. Hmm. Kita kan nggak tahu ya ukuran, misalkan satu buah jeruk vitamin C-nya berapa miligram, kita kan nggak tahu gitu sebenarnya. Iya, asal jangan terlalu berlebihan lah, makan yang secukupnya aja gitu Pak. Oh iya, iya Bu, makasih Bu. Itu ada yang chat. Oh, presensi. Kita ngisi presensinya sekarang. Iya mungkin. Untuk presenter nanti aja lah sekalian. Kalau ini udah selesai bisa kali ya. Iya, iya. Untuk yang hadir yang lainnya aja.
Silahkan diisi preferensi. Ini ada yang ditanyakan lagi yang lainnya. Saya mau bertanya, boleh ya Bu Sophie? Iya, boleh. Oke, olahraga yang paling tepat di masa pandemi ini menurut Bu Sophie apa ya? Menurut saya asal kita berolahraga tadi selama 30 menit ya, atau 3 sampai 4 kali selama seminggu, bisa juga kalau ibu rumah tangga ya dengan jalan santai juga nggak apa-apa, asal kita ada gerak lah, nggak diam di rumah aja teh, nggak ada aktivitas gitu, harus ada aktif berolahraga, nggak diam saja, ada gerak lah. Masak termasuk olahraga. Ya kalau ibu rumah tangga kan bisa dengan kegiatan rumah tangganya itu termasuk olahraga sih, yang penting tubuh kita tuh bergerak gitu, aktif. Mengeluarkan keringat Ibu ya. Iya, Terima kasih Bu Sophie atas jawabannya. iya sama-sama. Barangkali dari Bapak Ibu yang lain ada pertanyaan, dipersilakan. Cukup gamblang Bu Sophie menerangkan, jadi insya Allah mudah-mudahan bisa diterima sepertinya. Iya, saya juga masih belajar, semoga informasinya bisa bermanfaat dan dimengerti dan diterima. Sudah ini Ya, bagaimana Bu? 7 menit lagi ya. Bu instruktur bagaimana ini? Sudah? Saya yang termasuk terinspirasi dari Bu Sophie ini kemarin Buat jahe. membuat Iya, minuman sehat. saya juga sebenarnya sering meminum itu, Bu. Jadi kalau mau pilek, minum itu langsung gak jadi pileknya, Bu. Kalau udah sakit Ah gitu. tenggorokan. Hmm. Itu kemarin saya resepnya bukan hanya jahe Bu, ada jahe, ku temu kuning, mun Temulawak. saur urang Sunda mah temu ya temulawak, kemudian sereh, Iya, serai bisa, kunir, kunyit. digodok. Setelah itu kita tuang di gelas, masukin madu dan jeruk nipis. Nikmat, boleh dicoba. Iya, Bu, nikmat banget itu. Asli, bisa dinikmati hangat-hangat atau kalau mau dingin sekalian pakai es. Kopi Lebih siang-siang lebih kiamat. lebih bagus sih kalau air hangat ya, kalau untuk Lebih segar. kecuali kalau siang hari ya. Iya, kalau pagi atau malam saya biasanya hangat. Itu minuman pesanan sang terkasih itu. Dedungan tidak itu nama. Iya. Ini recording saya stop aja di sini mungkin ya. Iya, saya juga merecord ini.
Oh gitu. Iya, tuh apa namanya? Tutup aja oleh host. Di Tar- stop ya Tadi recordingnya ya. moderator Pak Yusuf udah ngasih ke host belum? Belum. Belum. Mangga, ini ada sesi tanya jawab beserta dengan peserta gitu. Iya. Iya. Oh iya, tapi saya mau tanya dulu ini untuk pengumpulan tugas recording itu ada minimal timingnya nggak ya? Nggak ada sih. Nggak ada ya. Ya udah kalau begitu bisa di stop. Mangga moderator heula kena ditutup ku moderator. Ku presenter heula tuh Oh disudahi. iya tuh. eh Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya kembalikan kepada moderator Pak Yusuf. Ya, terima kasih Bu Sufi atas pemaparannya. Alhamdulillah kita dapat ilmu baru ya dari Ibu Sofia. Mudah-mudahan tidak hanya sebagai pengetahuan saja, tapi bisa diaplikasikan dan bermanfaat bagi kedepannya. Amin ya rabbal Amin, alamin. Amin. amin, amin. Mungkin untuk kali ini cukup sekian dari saya, moderator. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya kembalikan lagi kepada Ibu Yani selaku host. Sudah di stop. Alhamdulillah, terima kasih pada Ibu presenter kita, Ibu Sophia Iliani, dan juga Bapak Yusuf Jatmika yang sudah menjadi moderator di pertemuan siang kali ini. Alhamdulillah, ini pertemuan perdana kita di hari Rabu tanggal 22 April, dan kita akan bertemu kembali di hari Jumat jam 1 dan jam berapa ya Pak Yusuf ya? Jam 2 mau dilangsungkan atau setengah 3? Lah, lah langsungkeun Iya, kalinya. cuman beda room atau mau sama aja? Eh kalau menurut aturan Beda room. itu beda room kali ya. Iya, Itu yang ada di aturan yang dibuat, yang disampaikan oleh ibu instruktur kita kemarin. iya beda aturan. Jadi udah ya. Jadi yang mempunyai room itu yang menjadi host kita kumahanya. Iya. Atanapi kumaha eta. Bu Yani sepertinya bisa memberi komentar di sini nggak ya Bu Yani ya?